Langkah 1, kamu dibully habis-habisan sama teman seangkatan di sebuah perusahaan. Kamu dibully karena kamu dikenal budek atau tuli selama kamu kerja di sini. Tak hanya itu, mereka mengejek orang tua, tempat kamu lahir, keluarga, adik, kakak, hingga mereka menuntut kamu masuk neraka bila kamu mati. Mereka lanjut membulimu dengan memukul hingga ditendangmu dan berharap kamu mati hari ini. Waktu pulang kantor telah tiba, bos memberikan kabar gembira padamu, yaitu memberikan kamu sebuah surat dan wajib dibaca kalau udah nyampe ke rumah. Kamu sangat berterima kasih, kayaknya cuma bos yang baik samaku, katamu di dalam hati. Makan tuh pesan, bos malah tertawa pas kamu udah pergi. Langkah 2, tiba di rumah dan tak sabar dengan isi pesan gembira dari bos. Ternyata, pas dilihat ini adalah surat pemecatan. Kamu dipecat alasan kepribadianmu itu tidak sama seperti teman seangkatanmu selama bekerja. Bos juga ternyata membulimu dengan pesan, terlalu budek lu karyawan miskin top. Gak punya telinga ya pas lahir atau digunting sama ortu lu, tulis bos. Langkah 3, kamu sakit hati. Karena merasa tersakiti, kamu pun menangis. Karena dipecat kamu jadi kecanduan minum minuman keras dan narkoba. Uang yang kamu dapat dari hasil jerih payah bekerja jadi habis karena dipakai beli minuman keras, rokok dan narkoba buat ketenangan diri. Namun itu malah berbalik, kamu jadi sering marah-marah dan merusak barang dan kehilangan fokus karena kebanyakan mabuk. Sehingga hal ini bisa saja menumbuhkan jiwa psikopat terhadap seseorang yang memperlakukanmu menjadi seperti ini. Langkah 4, pikirkan bagaimana cara balas dendam menghadapi mereka. Akibat kemampuan fokusmu telah menurun drastis gara-gara alkohol, kamu jadi terinspirasi menjadi seorang Petrus yang suka menembak korban secara misterius. Langkah 5, berpenampilan seperti Petrus, dan pergi ke kantor malam ini. Kamu sudah tiba di kantor perusahaanmu, dan kantor masih buka karena kerja lembur diadakan Senin sampai Jumat. Langkah 6, masuk ke halaman kantor dan intip aktivitas orang-orang kantor. Kamu intip, teman seangkatan dan bos sedang ngegibahin kamu yang telah dipecat dari perusahaan. Mereka melakukannya pas jam istirahat lembur. Budek tol, gak pantas kerja di sini. Kalau udah dipecat lebih baik miskin aja tuh si budek, kata teman seangkatan. Emang dia harus dipecat? Kalau dia pernah dapat duit di sini, gua yakin itu duit haram. Bikin si budek top sengsara semasa hidup, kata bos. Kok kayak ada suara tembak-tembakan? Kata bos dikala semua menjadi hening. Teman seangkatan dan bos akhirnya diam habis ngegibahin kamu, dan kamu pun bersiap-siap. Mereka terkejut, karena ada salah satu teman seangkatan yang dinyatakan tewas tertembak. Semuanya berbubar bersembunyi, karena ada suara tembakan yang terdengar berkali-kali. Saat mereka bersembunyi, kamu pun masuk ruangan dan menghabisi siapapun yang membuatmu sakit hati. Tiba-tiba menyerangmu juga pakai senjata api, supaya dia bisa menghentikanmu, tapi kamu memutuskan untuk kabur dari serangan bos. Kamu kabur bukan karena takut, tapi karena kamu punya ide bagaimana cara menghabisi bos. Langkah 7, kabur pakai sepeda khusus karyawan yang disediain kantor. Karena kantor ini sering terjadi teror, bos mengejarmu. Karena dia menganggap tindakan itu adalah teror, sehingga ia ingin menangkapmu dan dilaporkan ke polisi. Apa sih itu? Gangguin aja kata bos sambil menembak saat mengejarmu. Kamu mampu menghindar dari peluru tembakan dan tetap kendarai sepeda ini sampai ke hutan. Gue tahu, biasanya si teror tuh kalau udah ketahuan suka sembunyi ke hutan. Kamu lihat di depan ada perlintasan kereta api yang menutup, tapi kamu punya ide bila palang menutup, harap sembunyi di belakang pos JPL. Kamu melakukan ini biar bos nggak melihatmu berhenti di sini atau kamu diduga telah lolos dari perlintasan. Setibanya di perlintasan, bos dihadang oleh perlintasan dan dia pasti akan marah. Karena marah, bos pun menegur petugas JPL yang baru keluar untuk mengamati perlintasan hingga kereta lewat. Dia menendang perut petugas JPL dan berkata, "Buka tuh palang, cepat." Tapi petugas JPL bersikeras kalau ini adalah darurat untuk pengendara jalan raya.
Buka cepat go. Petugas JBL menghentikan mulut bos. Kalau lo gak diam, gue pukul lo pakai kayu. Menabrak seorang petani yang mengangkut 2 keranjang berisikan buah pepaya. Alhasil, buah pepaya milik petani hancur akibat benturan, dan petani meminta bos ganti rugi sekarang juga. Pas melewati mereka berdua, kamu ketahuan oleh bos, dan bos mulai mengejar tapi dia ditahan sama petani dan disuruh tetap ganti rugi. Petani menodong parang ke arah bos, kalau lo ketahuan gak mau ganti rugi atau kabur, gue tusuk lo, kata petani. Bos disuruh menanam ulang bibit pepaya di lahan kosong sepanjang 989 hektar, dan ini pastinya bakal selesai sampai subuh. Jadi mau bagaimana lagi, bos pun menanam sejumlah bibit pepaya dengan paksaan petani. Bos sudah sangat lelah, tapi petani melarang bos untuk pulang beristirahat dan wajib tetap menanam bibit sampai lengkap semua. Karena bos gak emosian, jadi bos menembak petani itu, karena misinya dihalangin. Akhirnya, dasar palang kereta bodoh, kalau gini mah gua kehilangan jejak si teror gob itu. Bos marah karena dihalangi perlintasan kereta api di jalur perbatasan antara pertanian dan hutan. Saat bos tiba di hutan, bos melihat ada sebuah gubuk dan ada orang di sana. Ketangkep lu. Akhirnya bos menemukan. Bos terkejut, ternyata pelaku teror penembak misterius itu adalah kamu yang telah dipecat oleh bos. Bos sadar diri dan terdiam di depanmu, tapi karena kamu sakit hati. Itulah akibatnya. Kensan ini karyawan bos sendiri. Bos pun tewas ditembak oleh karyawan pecatnya. Moral dalam insiden, membermu bisa saja berpotensi menjadi pembunuh, bila kamu seorang admin sengaja menzaliminya sehingga dia menderita.